Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani Kufri yang beralamat di Gereja Hidayat Goa. Tepat tanggal lahir saya Ujung Pandang 31 Mei 1998. Instansi di SMK Negeri 7 Makassar. Mengenai pembelajaran Government Transformation Academy, mengenai pembelajaran digital, di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Bullying sering terjadi di sekolah-sekolah, seperti yang berada di lingkungan sekolah, dari SD, SMP, hingga ke SMA. Bullying seringkali dilakukan oleh siswa sesama siswanya sendiri, entah dari kakak kelasnya yang membuli adik kelasnya ataupun sesama teman kelasnya. Jika dilihat pada gambar presentasi ini, bullying itu dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying itu untuk menyakiti orang lain yang dilakukan secara terus-menerus. Apa jenis-jenis bullying? Ada 4. Yang pertama, bullying fisik. Yang kedua, bullying verbal. Dan yang ketiga, bullying sosial. Dan yang keempat, bullying internet. Setelah mengetahui apa itu bullying dan jenis-jenisnya, kita harus mengetahui mengapa bullying sering terjadi di kalangan remaja, khususnya di sekolah SMK atau SMA. Alasan dibalik kasus bullying cukup marak terjadi pada usia remaja, seperti kurangnya kemampuan dalam mengontrol perilaku, ketidakmampuan mengelola emosi hingga akhirnya memicu hasrat untuk balas dendam demi bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seringkali seseorang yang melakukan bullying tidak dapat menahan emosinya. Jika dia merasa tersinggung dengan orang lingkungannya, saat itu juga dia akan membuli. Contohnya seperti pembulian secara fisik. Secara tidak langsung, pelaku dapat memukuli korban, mungkin hingga melakukan kekerasan verbal bahkan fisik secara terus-menerus untuk mengeluarkan atau mengasahkan emosinya. Hukuman bagi seseorang bullying atau pelaku bullying lebih tepatnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terdapat di dalam pasal 76C. Peraturan perundang-undangan ini mengatur untuk melindungi korban tindak pidana bullying. Hukuman bagi pelaku itu dipidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat dan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Di lingkungan sekolah sendiri, pada kasus bullying itu dapat diatasi terlebih dahulu pada guru atau wali kelas di sekolah hingga diserahkan kepada guru BK. Mengapa pentingnya penanganan kasus bullying agar anak-anak kita di usia dini di bawah umur tidak dapat lagi melakukan bullying dimanapun, di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Selanjutnya adalah dampak bullying. Dampak bullying itu terjadi kepada dua pihak, yang pertama yaitu pelaku dan korban. Untuk pelaku sendiri itu dampaknya dia sudah dapat terbiasa melakukan aktivitas empatinya yang semakin tumpul, meningkatnya perilaku agresif, muncul perilaku antisosial dan mendapatkan label negatif. Jadi jika ada seseorang yang menjadi pelaku bullying, pada saat lingkungan lainnya ingin berteman, mereka akan mendapatkan label negatif. Banyak yang menjauhi seorang pelaku bullying karena dianggap dapat menyakiti seseorang. Sedangkan untuk korban bullying itu rentan merasakan emosi, sulit berkonsentrasi, tidak lagi percaya diri, terjadi masalah fisik
dan dia dapat menarik diri dari lingkungan, sulit untuk membentuk hubungan, dan yang terakhir memicu terjadinya gangguan mental. Jadi, seseorang yang menjadi korban bullying itu sangat berbeda pada saat dia sebelum menjadi korban. Yang tadinya mungkin seorang siswa dapat bergaul dengan lingkungannya, tapi pada saat dia dibully dia akan menyendiri dan menyembunyikan seluruh rasa sakitnya atau mengalami ketakutan hingga psikologisnya terganggu. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah? Meminta guru di sekolah untuk lebih waspada terhadap praktik bullying. Hindari praktik-praktik mengenai apa itu bullying karena seseorang siswa dapat mempraktekkan atau melakukan bullying tersebut. Yang kedua, peduli dengan murid saat ada indikasi siswa melakukan intimidasi siswa lainnya, guru harus merespon. Jika terjadi ada intimidasi dari seorang siswa, guru harus secepatnya melakukan tindakan. Jeli dan peka terhadap kasus-kasus bullying, bisa jadi dari bahan bercanda hingga terjadi bullying, menciptakan ruang kelas yang aman, dan yang terakhir aktif melibatkan orang tua. Jadi kasus bullying yang terjadi di sekolah itu memerlukan peran penting dari orang tua selain guru-guru di sekolah. Pentingnya peran orang tua supaya lebih mengontrol juga anaknya yang berada di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah gurunya yang berperan dan yang menjadi peran orang tuanya di lingkungan rumahnya, di mana pentingnya peran orang tua tersebut agar tidak ada terjadi kasus bullying dan menjadi korban serta anak yang menjadi pelaku bullying. Demikian dari presentasi yang telah saya bawakan mengenai kasus bullying. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak kita di sekolah dan dapat melindungi anak-anak kita yang mudah terpengaruh terhadap kekerasan dan menindaklanjuti seseorang perilaku bullying. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.